Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pengelolaan ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kedudukan ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berdasarkan jenisnya terdiri atas yang pertama, pegawai negeri sipil, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan yang kedua adalah PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk menjalankan kedudukannya, maka pegawai ASN berfungsi sebagai yang pertama, pelaksana kebijakan publik, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sebagai pelayanan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Selanjutnya, peran dari pegawai ASN ialah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktek KKN. Hak dan kewajiban ASN seperti yang tergambar dalam tabel berikut ini. Hak dan kewajiban PNS dan P3K yang pertama adalah bagi PNS mempunyai hak untuk gaji, tunjangan, fasilitas. Yang kedua cuti, yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang keempat perlindungan, dan yang kelima pengembangan kompetensi. Sedangkan hak yang diperoleh oleh P3K yang pertama gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, dan yang keempat pengembangan kompetensi. Yang membedakan hak antara PNS dan P3K hanyalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan untuk kewajibannya, PNS dan P3K sama-sama memiliki kewajiban yang tertera seperti 8 poin ini. Kode etik dan kode perilaku ASN di sini disebutkan ada yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kode etik ASN ini selanjutnya lebih jauh dijelaskan di dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Dalam menjalankan manajemen ASN, maka dibutuhkan yang namanya sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Manfaat adanya sistem merit ini yang pertama adalah mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, yang kedua dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, yang ketiga adalah instansi pemerintah dapat mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan manfaat sistem merit bagi pegawai yaitu mempunyai penjaminan keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang pegawai, yang kedua memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Sistem merit dalam monitoring, penilaian dan pengembangan yang pertama pangkat dan jabatan, kedua pengembangan karir, yang ketiga mutasi pegawai, yang keempat penilaian kinerja. Yang selanjutnya adalah Smart ASN. Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Literasi digital adalah pengetahuan atau kemampuan untuk menggunakan media digital dengan bijak. Seorang pengguna yang memiliki literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Literasi digital dibagi menjadi 4 kompetensi, yaitu kecakapan menggunakan media digital atau digital skill, budaya menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital ethics, aman menggunakan media digital atau digital safety. Keempat pilar yang menopang literasi digital yaitu etika, budaya, keamanan, dan kecakapan dalam bermedia digital.
Etika bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netike dalam kehidupan sehari-hari. Konten negatif yang membarengi perkembangan dunia digital tentu menyasar para pengguna internet yang substansinya mengarah pada penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Contohnya adalah hoax, cyberbullying, dan hate speech. Sekian pemaparan singkat dari saya. Terima kasih.